Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Bersukacita malam hari ini kita bisa menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh datang kepadamu. Kami mau menaikkan setiap pujian kami, doa-doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau yang mendengar seru doa kami Bapa, dan kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni setiap dosa kesalahan kami yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kiranya kami boleh layak datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala hal, baik suka maupun duka dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Syukur untuk setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku. Memandangmu sungguh ku tak layak, namun kau angkatku. Kau pandang ku berharga, hingga kau berikan hidupmu untukku. Kau rela turun tahtamu, menghampiriku, disamakan denganku. Betapa ku mengagumi
mencintaimu seumur hidupku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap renungan kami malam hari ini. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyikapi setiap kehidupan kami dengan bijaksana sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dalam renungan kali ini saya mengajak saudara untuk membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33 dan pasal 7 ayat 1 sampai 20. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian kembali kepada renungan ini. Untuk mengawali renungan ini saya akan membaca 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. Tertulis demikian. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu kerajaan Israel yang berpusat di Samaria dikepung oleh tentara Raja Aram dari segala penjuru, sehingga rakyat yang hidup di dalam tembok kerajaan tidak bisa masuk dan keluar, dan akibatnya persediaan makanan mulai habis dan terjadi kelaparan. Dapat dikatakan dalam situasi ini, kerajaan Israel yang berpusat di Samaria itu pada waktu itu mengalami lockdown total. Ada 5 tokoh dalam kisah ini yang akan kita perhatikan dan renungkan saat ini. Tokoh yang pertama adalah Raja Israel. Raja Israel menjadi marah kepada Tuhan karena situasi sulit yang terjadi. Sebelum pengepungan itu, Raja Israel sudah menunjukkan sikap hati yang tidak mempercayai Tuhan. Dan ketika ada kesusahan, ia mempersalahkan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 33 tertulis, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Tokoh yang kedua, saudara, seorang ibu yang memakan anaknya sendiri. Dalam masa kelaparan itu, seorang ibu menjadi kehilangan kasih. Anak kandungnya sendiri dimakan olehnya. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 28 dan 29 tertulis, kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tokoh yang ketiga, saudara, ajudan raja. Perwira yang menjadi ajudan raja tidak percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2 tertulis, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Tokoh yang keempat, saudara, Nabi Elisa. Nabi Elisa dalam situasi lockdown saat itu, di mana kerajaan Israel dikepung oleh tentara Aram, Nabi Elisa duduk-duduk di rumahnya bersama para tua-tua Israel. Mereka berkumpul menantikan suara Tuhan dan menunggu waktu pertolongan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 32 bagian A dikatakan, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Tokoh yang kelima adalah orang-orang kusta. Tepat pada saat waktu pertolongan Tuhan akan dinyatakan, yaitu waktu yang telah disebutkan dalam nubuat Nabi Elisa. Orang-orang kusta yang ada di luar pintu gerbang berjalan menuju perkemahan tentara Aram, dan Tuhan membuat langkah kaki mereka seperti deru langkah tentara dalam jumlah besar yang membuat tentara Aram lari ketakutan meninggalkan perkemahan mereka. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4 tertulis, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 5 tokoh ini, kita belajar tentang bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki saat mengalami kesukaran. Seperti halnya pada saat sekarang ini, di mana lockdown terjadi di berbagai negara dan juga pembatasan skala besar terjadi di negara kita Indonesia. Sikap bagaimana yang seharusnya kita miliki dalam masa yang sukar? Yang pertama, saudara, jangan menyalahkan Tuhan, tapi mari kita bertobat dari dosa-dosa kita dan mencari Tuhan senantiasa. Terimalah setiap keadaan dengan hati yang berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan kehilangan kasih. Dalam situasi sulit sekalipun, utamakan kasih kepada sesama kita, dimulai dari keluarga kita. Jagalah agar emosi kita tetap stabil dan tidak marah. Jangan lampiaskan kemarahan dan kekesalan kita kepada orang-orang dalam lingkungan keluarga dan juga di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, tetap percaya kepada firman Tuhan. Jangan menolak dan mentertawakan janji firman Tuhan, tapi terimalah setiap janji firman Tuhan dengan iman yang teguh. Yang keempat, saudara, nantikanlah Tuhan dengan sabar. Berdoalah dan pujilah Tuhan senantiasa. Berkumpullah dengan saudara-saudara seiman melalui aplikasi online untuk saling menguatkan dan merenungkan firman Tuhan. Yang kelima, saudara, bertindaklah yang tepat pada saat yang tepat. Mintalah hikmat Tuhan untuk mengerti kapan saat yang terbaik dan apa yang perlu dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan sulit, krisis atau penderitaan, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, tetap percaya kepada firman-Nya, sabar menantikan waktu Tuhan, dan melakukan bagian kita pada saat yang tepat yang dikehendaki Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, imani firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu sangat baik, saudara. Situasi mungkin nampaknya tidak baik,
tetapi sadarilah bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan yang sangat baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan bersikap dengan benar saat situasi sulit terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam situasi apapun yang sedang terjadi saat ini, keadaan sulit, keadaan sukar, krisis ataupun penderitaan, ajar kami ya Tuhan untuk tidak menyalahkan Engkau, tapi kami mau bertobat dari dosa-dosa kami dan mencari perkenanan Tuhan senantiasa. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama kami. Kami mau tetap percaya kepada firman-Mu Tuhan. Janji firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami percaya janji firman-Mu akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Kami mau menantikan Engkau dengan sabar ya Tuhan, menantikan waktu-Mu yang tepat dalam hidup kami. Dan berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, pimpinan-Mu Roh Kudus, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersyukur dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan, yang memelihara dan yang mengatur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungilah kami di sepanjang malam hari ini, dan bangunkanlah kami esok hari dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai, melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.